Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen menyampaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Alfian Syahputra, nota 20.01.038, absen 1, kelas TD 217. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Luciana Yansan Maulita. Nomor Taruna 2001215. Nomor absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Dr. Saifullah. Nota 2001276, absen 13. Mohon izin Ibu dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Yanwalita Orsidenti Nikita Altrusina, nomor Taruna 20113, nomor absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen menyampaikan, izin Bu, izin menjelaskan tentang pengertian aspek analisis. Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui rancangan awal penaksiran biaya implementasi termasuk biaya eksploitasi. Pelaksanaan dari evaluasi aspek ini seringkali tidak dapat memberikan suatu keputusan yang baku, atau dengan kata lain, masih tersedia berbagai alternatif jawaban. Karenanya sangat diperlukan perhatian atau beberapa pengalaman pada proyek lain yang serupa, menggunakan teknik dan teknologi serupa. Keberhasilan penggunaan teknologi sejenis ini akan sangat membantu dalam pengamatan keputusan akhir, setidaknya memperhatikan pengalaman di tempat lain dapat begitu saja ditinggalkan. Kemudian maksud dan tujuan. Tujuan dari kajian aspek teknik adalah untuk bisa segera merealisasikan rencana proyek yang akan kita lakukan. Kajian ini menitik beratkan pada penilaian atas kelayakan proyek dari sisi teknis dan teknologi. Penilaian itu meliputi penentuan lokasi proyek, penentuan model bangunan, teknologi yang diterapkan, serta layout atau gambar proyek. Secara umum ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek atau teknik operasi, yaitu 1. Agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat untuk proyeknya. 2. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang akan sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan proyek. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan mode persediaan yang paling baik untuk dijalankan. Dan yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan selama di masa yang akan datang. Izin menjelaskan prestasi terkait pengajian aspek teknis. Berikut adalah gambar dari sistematika aspek teknis sampai menjadi gambar dari cetak biru. Yang pertama, aspek teknis untuk pemasaran dan finansial dan ekonomi. Kemudian ada letak lokasi, proses produksi, kapasitas instalasi, seleksi peralatan, dan bangunan sipil. Setelah itu menjadi desain engineering pendahuluan, kemudian menjadi desain engineering terenci, dan yang terakhir menjadi gambar cetak biru instalasi. Yang pengajian dari aspek teknis, hal-hal yang biasanya menyangkut dengan aspek teknis diantaranya: yang pertama, pemilihan lokasi proyek. Yang kedua, penentuan skala operasi atau los produksi. Yang ketiga, penetapan layout. Yang keempat, penentuan teknologi. Dan yang terakhir, pemilihan mesin dan peralatan.
Kemudian adalah pemilihan lokasi proyek. Beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi proyek dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama variabel utama dan variabel bukan utama. Penggolongan ke dalam kedua kelompok tersebut tidak mengandung kekakuan, artinya yang dimana dimungkinkan untuk berubah sesuai golongannya yang sesuai dengan ciri utama output dan proyek yang bersangkutan. Kemudian variabel utama, yang pertama ada ketersediaan bahan baku, karena bahan baku merupakan komponen yang sangat penting dari keseluruhan proses operasi. Dan yang kedua, letak pasar yang dituju. Untuk perusahaan yang tidak berskala besar, maka hal yang perlu didapatkan informasi seperti daya beli konsumen dan pesaing. Yang ketiga, ada tenaga listrik dan air. Keperluannya adalah untuk pembangkit tenaga, khususnya tenaga listrik amat vital diperlukan. Kemudian air juga sangat diperlukan dalam proses operasinya. Yang keempat, ada suplai tenaga kerja. Karena tersedianya tenaga kerja, baik untuk tenaga kerja terdidik maupun terlatih, akan sangat berpengaruh terhadap biaya produksi yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, ada fasilitas transportasi, yang dimana fasilitas transportasi merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan biaya transportasi menuju pasar, dengan tidak merupakan perhitungan biaya transportasi dari sumber bahan baku ke lokasi pabrik. Kemudian variabel bukan utama terdiri dari yang pertama, hukum yang berlaku, karena mungkin terdapat peraturan yang melarang pendirian usaha baru pada lokasi tertentu atau justru mungkin akan mendapatkan fasilitas dan keringanan lainnya. Yang kedua adalah iklim yang menyangkut di dalamnya keadaan tanah, tempat, lokasi pabrik yang akan didirikan. Yang ketiga ada sikap dari masyarakat setempat atau adat istiadatnya. Dan yang keempat ada rencana masa depan perusahaan dalam kaitannya dengan ekspansi. Kemudian lain-lain yang terdiri dari yang pertama kemajuan daerah sekitarnya, kemudian sikap masyarakat, peraturan pemerintah dan pajak, kemudian ada lingkungan hidup, ada analisis biaya lokasi, dan kecenderungan yang semakin berkembang. Mohon izin melanjutkan presentasi. Penentuan luas produksi. Luas produksi berarti penentuan kombinasi dari berbagai macam produk yang dihasilkan untuk mencapai keuntungan optimal jika perusahaan menghasilkan lebih dari satu macam produk. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan luas produksi diantaranya ada pertama, batasan permintaan yang telah diketahui terlebih dahulu dalam perhitungan market share atau pangsa pasar. Yang kedua ada tersedianya kapasitas mesin-mesin yang dalam hal ini dibatasi oleh kapasitas teknis atau kapasitas ekonomis. Yang ketiga ada jumlah dan kemampuan tenaga kerja pengelola proses produksi. Yang keempat ada kemampuan finansial dan manajemen. Yang terakhir ada kemungkinan adanya perubahan teknologi produksi di masa yang akan datang. Kemudian penetapan layout. Layout merupakan keseluruhan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki suatu perusahaan. Dengan demikian, pengertian layout mencakup layout site atau layout lahan lokasi proyek, layout pabrik, layout bangunan bukan pabrik, dan fasilitas-fasilitasnya. Terdapat dua tipe utama dari layout pabrik, yaitu layout fungsional atau layout proses, dan layout produk atau layout garis. Yang pertama dalam layout fungsional, mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dan ditempatkan dalam suatu ruang atau tempat tertentu. Layout ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi secara pesanan atau yang lazim disebut perusahaan dengan proses produksi intermittent. Yang kedua pada layout garis, mesin dan peralatan disusun berdasarkan urutan dari operasi proses pembuatan produk. Dengan demikian, dalam layout ini tidak terdapat arus balik jika suatu aliran pembuatan barang telah sampai pada tahapan tertentu. Layout ini sering digunakan untuk perusahaan yang berproduksi untuk pasar atau produksi massal. Kemudian pemilihan jenis teknologi. Pada pedoman umum yang dapat digunakan dalam pemilihan jenis teknologi adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan serta manfaat ekonomis yang diharapkan.
Selain itu, terdapat kriteria lain yang memungkinkan dapat dijadikan pedoman pula dalam pemilihan teknologi. Di antaranya, yang pertama, ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan baku yang digunakan. Yang kedua, keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut di tempat lain yang memiliki ciri-ciri yang mendekati dengan lokasi proyek. Yang ketiga, kemampuan pengetahuan penduduk atau tenaga kerja setempat dan kemungkinan pengembangannya, juga kemungkinan penggunaan tenaga kerja asing. Yang keempat, pertimbangan kemungkinan adanya teknologi lanjutan sebagai salinan teknologi yang akan dipilih sebagai akibat keusangan. Kemudian penentuan mesin dan peralatan. Pemilihan mesin dan peralatan serta teknologi yang akan diterapkan dewasa ini hampir tidak dapat dipisahkan. Artinya, pengadaan mesin dan peralatan satu paket dengan teknologi yang akan diterapkan. Patokan umum yang dapat digunakan adalah pemilihan jenis mesin dan peralatan adalah seberapa jauh derajat mekanisme yang diinginkan, serta manfaat ekonomi yang diharapkan. Beberapa kriteria lain yang juga dapat dijadikan patokan yaitu ketepatan jenis mesin dan peralatan yang dengan bahan mentah yang digunakan dan keberhasilan penggunaan jenis peralatan tersebut. Kemudian pada proyek apartemen Dian Regency yang dibangun di atas lahan seluas 6.990 meter persegi dengan luas dasar bangunan 1.619 meter persegi yang terletak di Jalan Sukoli Lokasi nomor 20 Surabaya. Pada apartemen Dian Regency ini juga terdapat beberapa fasilitas seperti parkir, kolam renang, fitness center, dan food court yang disediakan untuk pemilik apartemen. Untuk beberapa fasilitas tersebut dikenakan biaya yang termasuk pada biaya service charge. Untuk biaya listrik dan air juga dibebankan tiap bulannya kepada pemilik apartemen. Kemudian pada proyek pembangunan apartemen tersebut terdapat analisa teknis, di antaranya kondisi tanah, sumber alat dan material, kemudian analisa luas bangunan berdasarkan standar bangunan yang ditetapkan pemerintah Surabaya, kemudian aksesibilitas lokasi, serta ketersediaan lahan parkir. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Januarita. Siap, terima kasih Bu. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya, Luciana. Dari yang sudah dipaparkan oleh rekan saya tadi adalah proyek apartemen Dian Regency yang ada di Surabaya dengan melihat dari aspek analisa teknis. Yang pertama adalah kondisi tanah. Lahan yang digunakan pada proyek ini adalah seluas 6.990 meter persegi dan jenis tanah pada lahan ini adalah tanah lunak atau lumpur sampai dengan kedalaman kurang dari 20 meter. Pada proyek ini dilakukan pengurukan kurang lebih 1 meter dan lahan pada proyek ini juga berjarak sekitar 9-10 meter dari lokasi tambak ikan yang masih aktif. Akibat kondisi tanah yang lunak, maka akan terjadi kesulitan pada saat penggalian, terutama pada posisi yang berbatasan dengan tambak ikan, karena adanya desakan tanah lumpur yang selalu longsor. Yang kedua ada sumber alat dan mineral. Pada proyek apartemen Dian Regency menggunakan material-material yang dengan mudah dapat disuplai dari beberapa tempat. Untuk suplai beton, proyek ini menggunakan beton Jaya Mix Surabaya, sedangkan besi menggunakan besi Ispatindo yang disuplai dari Jakarta. Kiriman besi digunakan trailer yang dilakukan bertahap sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan alat-alat berat, menggunakan alat berat yang disewa dari beberapa vendor penyewaan alat di Surabaya. Yang ketiga ada analisa luas bangunan. Untuk analisa luas bangunan ini dihitung menggunakan peraturan mengenai rencana tata ruang kota yang ditentukan untuk kawasan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Yaitu yang pertama ada koefisien dasar bangunan atau KDB, maksimum adalah 50%. Yang kedua ada koefisien lantai bangunan atau KLB, maksimum adalah 1050%. Dan yang ketiga adalah wajib menyediakan ruang terbuka hijau seluas kurang lebih 1.811,95 meter persegi. Berikut adalah rincian perhitungannya. Yang pertama adalah koefisien dasar bangunan. Di bawah ini perhitungan koefisien dasar bangunan proyek pembangunan apartemen Dian Regency Surabaya. Yang pertama adalah luas area proyek.
6.990 meter persegi. Luas dasar bangunan adalah 1.619 meter persegi. KDB sehingga dihitung 1.619 meter persegi dibagi 6.990 meter persegi adalah 0,23 atau 23%, dan 23% tersebut kurang dari 50%. Jadi menurut perhitungan koefisien dasar bangunan apartemen di Regency Surabaya layak dan memenuhi persyaratan karena kan persyaratannya adalah maksimum 50%. Yang kedua ada KLB atau koefisien lantai bangunan. Untuk kawasan Keputih Surabaya, koefisien lantai bangunannya yang ditetapkan oleh pemerintah kota adalah sebesar 1.050%. Di bawah ini adalah perhitungan koefisien lantai bangunan apartemen di Regency Surabaya. Yang pertama ada luas lantai bangunan total, yaitu 35.618 meter persegi. Sehingga KLB-nya dihitung adalah 35.618 meter persegi dibagi 6.990 meter persegi adalah 5,1 atau setara dengan 510%. 510% kurang dari 1.050%. Jadi menurut perhitungan koefisien luas bangunan apartemen di Regency Surabaya layak dan memenuhi persyaratan. Yang ketiga ada ruang terbuka hijau. Berdasarkan rencana tata ruang Kota Surabaya, bangunan gedung di kawasan Keputih Surabaya wajib menyediakan ruang terbuka hijau sebesar kurang lebih 1.895 meter persegi, termasuk menanam atau memelihara pohon sesuai Perda Ruang Terbuka Hijau, Perda Nomor 7 Tahun 2002. Dari perhitungan didapatkan ruang terbuka hijau apartemen di Regency sebesar 77% atau seluas 5.382,3 meter persegi. Ruang terbuka hijau dihitung dengan 6.990 dikurangi 1.619 meter persegi adalah 0,77 setara dengan 77%. Dapat disimpulkan bahwa proyek apartemen di Regency telah memenuhi luas minimal penyediaan ruang terbuka. Dan yang keempat ada aksesibilitas lokasi. Pencapaian ke arah lokasi mudah diakses yaitu melalui Jalan Arif Rahman Hakim dan juga ada rencana pembangunan Outer East Ring Road untuk akses menuju Suramadu, Perak, dan Bandara Juanda. Sedangkan kekurangannya pada malam hari aktivitas lalu lintas cukup macet karena banyaknya pedagang makanan di sepanjang jalan di daerah ITS dan Hang Tuah. Selain itu, bagi penghuni yang tidak memiliki kendaraan akan cukup jauh untuk menuju ke tempat angkutan umum. Dan yang terakhir adalah ketersediaan lahan parkir. Lahan parkir yang disediakan rencananya dapat menampung 130 unit mobil dan 110 motor. Berdasarkan syarat-syarat zoning, pedoman perencanaan dan pembangunan fisik pemerintahan Kota Surabaya, standar parkir untuk apartemen adalah setiap 5 unit diharuskan menyediakan 1 unit tempat parkir untuk mobil. Berdasarkan syarat tersebut, apartemen di Regency diharuskan menyediakan 131 tempat parkir. Dari 131 unit tempat parkir tersebut untuk roda 4 adalah 110 unit, dan untuk 105 unit roda 2 yang dikonversi dari 21 unit roda 4. Jadi kesimpulannya dari materi aspek analisa teknis ini adalah dalam mendirikan usaha perlu adanya sistem teknis dan operasi yang mendukung proses kegiatan perusahaan, mulai penentuan lokasi usaha yang dekat dengan bahan baku hingga tata letak proyek yang aman dari lingkungan sekitar. Menyediakan pembuangan limbah supaya tidak mencemari sekitar perusahaan dan pemilihan teknologi yang mendukung proses produksi dan persediaan bahan baku. Maka perlu adanya peninjauan lokasi usaha serta kenyamanan, keamanan, fasilitas perusahaan yang mendukung proses kegiatan perusahaan. Terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan dan dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.